teman-teman, ini ada satu mindset yang salah ya dari pegawai pajak, petugas pajak ya, terutama petugas-petugas yang menegakkan keadilan seperti menegakkan hukum lah ya, seperti tim pemeriksa pajak, di mana mereka ini punya mindset supaya aman, gue buang ke atas deh, gitu loh, buang ke atas. Artinya kalau SP2DK-nya nggak beres, dia buang ke pemeriksaan. Pemeriksaan dia merasa nggak selesai nih, dia langsung buang ke keberatan. Silakan aja lu proses keberatan, silakan wajib pajak naik ke atas, ke banding dan sebagainya. Akhirnya hal ini membuat biaya kepatuhan jadi mahal. Gitu, di wajib pajak dirugikan loh. Mereka kan tinggal disposisi aja. Kami tinggal tentukan lu bayar pajak sekian. Kalau nggak setuju silakan naik ke atas, gitu kan. Mereka lepas tangan, gitu kan. Mereka lepas tangan. Ini akibatnya wajib pajak mengalami biaya kepatuhan yang mahal. Kemudian wajib pajak menjadi punya pekerjaan rumah yang sangat berat, gitu loh. Mesti menyiapkan dokumen gugatan, dokumen banding, dokumen keberatan, dokumen dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian ketika kita keberatan, kita mesti mengulang lagi proses itu dari awal. Padahal mereka kan memang tugasnya sudah di situ. Mereka kan tidak mengalami kerugian apa-apa, ya kan? Nah, ini adalah mindset yang salah, teman-teman ya. Tetapi bagaimana nih UWPI menanggapi ini? Apakah menurut Bapak ini harus bagaimana ya, Pak? Ya ini pengalaman pribadi saya, Mas Awan. Jadi saat ini yang kasus kami itu ini Wisnu lagi? Iya. Wisnu lagi? Aduh, Wisnu lagi. Gimana? Jadi kasus kami PT Aren Indonesia itu dari awal pemeriksaan lapangan, Mas. Katanya untuk menguji kepatuhan. Padahal tiap tahun kami sudah diperiksa, Mas Awan. Tiap tahun sudah diperiksa, Mas Awan. Nah, saat pemeriksaan yang tahun 2019 yang lagi sengketa sekarang ini, itu dari awal sudah tanda kutip kami merasakan aroma memang tidak beres, Mas Awan. Itu dari ini, Mas, saat tim kami dalam tanda kutip ini kok seperti diancam itu, Mas. Kamu ini kok nggak kooperatif itu, Mas. Padahal pemeriksaannya itu kita dokumen sering kita kasih itu, Mas. Mereka minta kita kasih, mereka minta kita kasih. Lah, tiba-tiba dari tim pemeriksaannya menghilang, Mas. Tidak menghubungi kita lagi gitu, Mas Awan. Akhirnya kok ada aneh ini. Kita coba ini proaktif menghubungin. Terus kami ini, Mas, menunjuk salah satu tim yang ini, Mas, ya lumayan ngerti lah dengan ilmu akuntansi dan perpajakan ke Kanwil. Lah saat di sana itu ini, Mas, mereka kayak bingung gitu, Mas, tim pemeriksa pajaknya, Mas Awan. Kayak bingung. Terus begitu senyap, Mas. Itu kesana itu sekitar bulan November. Itu terus tiba-tiba nggak ada kegiatan lagi, Mas. Sampai 2 bulan lebih, yaitu Januari, tiba-tiba gantilah pemeriksanya, Mas Awan. Otomatis pemeriksa yang baru ini kalau dari surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu kan bulan Agustus, sudah tinggal nggak sampai 2 bulan, Mas Awan. Karena terakhir deadline-nya SPHP kalau secara aturan di PMK 28 Februari waktu itu tanggalnya, Mas Awan. Jadi kan nggak sampai 2 bulan ini, Mas. Tanggal 5 diberikan tim pemeriksa yang baru punya waktu harus 28 di ini sampai harus mengeluarkan SPHP. Si Wisnu diganti? Si Pak Wisnu tetap, Mas, karena beliau sebagai supervisor. Oh. Hanya Pak Wisnu yang tidak diganti. Jadi yang di bawah diganti, Pak Wisnu nggak diganti. Ya, ketua tim sama anggotanya diganti. Kasihan. terus gimana, Pak? Nah, terus di situ ada ini, Mas, sudah panjang lebih dari Februari. Nah, itu ada ini, Mas, dari tim pemeriksa sudah mengeluarkan ini, Mas, draft SPHP itu, Mas, yang mereka namanya pra SPHP itu loh, Mas. Padahal itu secara normalnya kalau kita lihat di PMK tidak ada, Mas Awan. Nah, saat di pra SPHP ini angkanya fantastis, Mas. Waduh, tinggi sekali, Mas, angkanya itu, Mas Awan. Nah, akhirnya tiba-tiba dia langsung keluarin SPHP-nya, Mas, di bulan Mei itu, Mas Awan. Setelah keluar SPHP, biasanya SPHP yang kami terima itu, Mas, 34 halaman, 40 halaman, Mas. Detail itu, Mas. Ini SPHP-nya kalau tidak salah 6 atau 7 lembar saja, Mas. Tidak ada detail rincian koreksi. 3 hari kemudian kita langsung bersurat untuk meminta rincian detail koreksi agar kita bisa menjawab SPHP tersebut berupa sanggahan kan, Mas. Lalu itu tidak diberikan, katanya sudah pernah diberikan saat pra SPHP itu, Mas Awan. Boleh dia lepas tangan, silakan naik keberatan aja gitu. Ya, bukan ini disuruh nanti, yang penting nanti ada pembahasan akhir, Mas. Mereka akan mengundang pembahasan akhir. Lah, saat pembahasan akhir itu yang terjadi kayak kasus ini, Mas,
kasusnya Mas Justinus tadi Mas, itu seperti ini Mas, seperti vonis itu Mas. Tidak ada pembahasan akhir yang mereka dari tim Fiskus itu mendengarkan kami. Ini ya pokoknya angkanya ini gitu Mas. Nah, itu semuanya disuruh nanti kalau nggak terima dengan pembahasan ini nanti bisa ke keberatan gitu Mas. Yang penting ditolak semua, nanti lari ke keberatan gitu Mas Awan. Terus itu juga kami keliling ke konsultan pajak yang ada di Malang Mas. Itu wah ini nggak bisa, ini sudah nggak bisa ini. Itu saat SPHP Mas. Jadi memang sudah terkondisi, kayak cipta kondisi bahwa ini sudah nggak bisa di pembahasan akhir. Jadi harus di keberatan. Dan biayanya itu Mas, kalau kita pernah ke salah satu konsultan ini yang direferensikan oleh pemeriksa pajak, itu ini Mas, namanya Pak Gede itu aja. Itu tarifnya untuk pembahasan akhir aja 150 juta Mas Awan. Terus nanti kalau kita lari keberatan itu juga rata-rata 150 juta Mas Awan. Terus lari ke banding rata-rata 150 juta Mas. Biaya ininya Mas ya, apa? Jasa hukumnya Mas. Belum angka yang dibayar ke negaranya Mas. Jadi itu kalau sengketa pajaknya cuma 500 juta. Gimana Mas untuk membayar itu Mas? Jadi itu menurut kami dari wajib pajak sangat besar sekali Mas, angka yang untuk kepatuhan itu Mas, kalau tidak segera selesai. Karena satu tahap itu minimal memakan 150 juta Mas, gugatan 150 juta, banding 150 juta, keberatan 150 juta, pembahasan hari 150 juta, itu sudah 600 juta sendiri Mas. Itu yang pengalaman saya Mas ya. Kami tanya-tanya ke beberapa konsultan pajak dan kuasa hukum pajak Mas. Tapi tanpa disangka-sangka, ternyata Pak Wisnu terbukti bersalah Pak ya. Dan akhirnya PT Arion menang Pak ya. Iya, di keberatan Mas ya. Di keberatan dan menang. Dan kalau begitu berarti semua biaya-biaya kepatuhan yang Bapak sudah bayarkan, Bapak boleh klaim ke dia tuh Pak, melalui jalur perdata atau pidana. Ya Pak ya. Nah silakan dilanjutkan Pak. Iya, nah, terima kasih sarannya Mas. Nah ini dari Pak Ray bagaimana nih Pak tanggapannya Pak? Iya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto, Pak Dar. Ini menarik ya. Kenapa? Karena mindset ini kan memang sebenarnya terjadi karena Fiskus atau pemeriksa pajak atau pejabat pajak itu kan ingin menghindari hukuman, khususnya hukuman pidana kan. Karena diduga mungkin karena menerima gratifikasi atau suap, maka ini semua masuk ke dalam ranahnya tipikor. Ini yang sebenarnya mau dihindari kan. Tapi upaya untuk menghindari ini menyebabkan ada pihak yang dikorbankan, dalam hal ini adalah wajib pajak. Ya, kenapa? Karena dalam menjalankan pekerjaannya, menurut saya Fiskus ini tidak bekerja berdasarkan hukum yang berlaku, tapi bekerja berdasarkan pesanan, dugaan ya, ini dugaan. Kenapa? Karena kalau Fiskus bekerja berdasarkan hukum yang berlaku, maka hitam putihnya sudah jelas. Ya, tegak lurus keadilan itu sebenarnya harusnya bisa diperlihatkan dari sejak awal. Saya kasih contoh aja, misalnya perusahaan A atau WPA diperiksa, ya. Kemudian pemeriksa pajak berpendapat bahwa ini harus dikoreksi, katakanlah koreksi omset, ya. Nah, namun demikian sebenarnya koreksi tersebut itu menurut pemeriksa itu dilakukan bukan karena memang wajib pajak ini benar-benar melakukan kesalahan dan harus dikoreksi, tapi dikoreksi itu karena mereka mempunyai target atau rencana untuk mencari temuan, sehingga koreksinya tidak benar-benar dilandaskan oleh dasar hukum yang kuat, ya. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat, ya kita koreksi dulu. Kalau WP-nya nggak bisa bantah, ya berarti bagus dong jadi temuan. Kalau bisa dibantah, ya sudah nggak apa-apa, kita cari yang lain. Nah, dalam melakukan koreksi kan tidak bisa menggunakan hal-hal seperti itu, ya. Itu seperti apa, menembak di atas pelana kuda, ya kan? Semoga kena. Kalau nggak kena ya nggak apa-apa kan, begitu. Nah, pemeriksaan tidak bisa dilakukan itu seperti itu, karena pemeriksaan itu harus dilakukan dengan kepastian, bukan dengan asumsi atau analogi. Ya, jadi sebenarnya kembali lagi dalam pemeriksaan pajak itu sama dengan hukum pidana. Ketika tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka seseorang tidak pantas untuk dihukum. Harus sah dan meyakinkan. Maka semua amar putusan pengadilan pidana kan selalu kan sah dan meyakinkan. Iya, betul Pak. Nah, diharapkan pemeriksa pajak juga berpikir seperti itu. Ketika tidak yakin untuk mengoreksi, jangan dikoreksi. Yakin itu apa? Yakin akuntansinya, yakin hukumnya. Salah satu tidak terpenuhi, jangan koreksi.
Jangan berpikirnya, wah ini kayaknya setengah bisa lah ya, kita coba dulu. Syukur-syukur WP-nya nggak paham nih. 1 nggak paham akuntansi, 2 nggak paham hukum. Nggak bisa begitu. Dan nggak bisa membuat sanggahan SPHP, Pak. Nah, ya beda dengan PT Arion Indonesia, kalau bikin sanggahan mungkin 40 halaman. Tapi kan WP lain nggak, bukanya aja bingung, tutupnya bingung, apalagi isinya, ya kan? Nah jadi nggak bisa disamakan. Nah oleh karena itu jangan juga pemeriksa pajak atau fiskus itu mengambil kesempatan dari ketidaktahuan wajib pajak, ya. Jangan juga pajak dipungut itu karena kebodohan warga negaranya. Harusnya pajak itu dipungut karena memang kelalaian dan atau kesengajaan, bukan karena kebodohan loh. Ketidaktahuan itu 2 hal yang berbeda. Ya, kalau seseorang itu diduga ngemplang, itu memang wajar. Tapi kalau dia nggak punya niat, ya, nah itu yang kemudian juga harus dipertimbangkan kalau tidak merugikan negara, tidak menguntungkan wajib pajak itu sendiri, dan tidak merugikan lawan transaksinya. Itu harusnya yang harus dipertimbangkan, ya kan? Nah, menarik di sini ketika mereka itu dalam bekerja itu murni tunduk pada atasan, ya, bukan pada hukum yang berlaku. Karena ketika hukum menjadi atasan, mereka tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal lain. Mereka sudah pasti bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Karena hukumnya berbunyinya begitu. Nggak perlu lagi kemudian rapat, meeting, diskusi dulu. Nah, kan kalau dalam pembahasan dalam pemeriksaan kadang-kadang ketua tim bingung, dia suka bilang begini kan, nanti saya tanya dulu ke supervisor bingung, saya tanya dulu kepala kantor. Nah ini kan berarti tidak ada kepastian. Nah hukumnya bilangnya apa? Ya, saya kasih contoh misalnya HPP dipaksakan jadi omset. Ya, kan kalau ndak ada dasar hukumnya ndak usah juga begitu panjang. Saya tanya dulu kepada Pak Supervisor kalau bingung saya tanya dulu kepala kantor bingung saya tanya dulu ke Kanwil. Nah pertanyaannya dasar hukumnya ada apa tidak? Sederhana itu. Jadi maka benarlah konstitusi kita yang mengatakan hukum harus jadi panglima, bukan atasan yang jadi panglima. Karena kalau atasan jadi panglima maka menjadi sangat subjektif. Ya, apalagi atasannya mau pensiun. Ini yang jadi masalah kalau kejar target. Nah, itu dia. Iya kan? Kembali lagi bahwa kita harus sepakat bahwa negara kita bukan negara pajak. Boleh pajak dikenakan, boleh pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Boleh saja, tidak apa-apa, kan begitu. Jadi kalau kita selalu menarik frase terakhir berdasarkan undang-undang, maka hukum yang harus menjadi panglima. Kalau sudah ada, enggak perlu tanya-tanya lagi, Pak. Bahkan anggota pun bisa langsung memutuskan. Oh, kalau frasenya jelas, apalagi yang mau ditanya? Masalahnya kan sudah jelas, tapi kan sponsornya berpendapat lain. Nah ini yang repot, Pak. Iya kan? Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya pemeriksaan itu tidak seharusnya menjadi ambigu, tidak seharusnya multitafsir kalau kemudian hukumnya sudah terang dan jelas. Ya, tidak perlu dikompromikan lagi. Ya, jadi benar konstitusi kita tuh yang mengatakan hukum yang harus jadi panglima. Ya, kalau memang ada normanya, ya ada normanya, nggak perlu nanya siapapun. Ya kan? Dan itu akhirnya biaya kepatuhan lebih murah kan, Pak? Iya. Dan dengan begitu maka investasi asing juga bisa akan masuk lebih banyak. Karena orang asing akan bilang hukumnya gimana. Beberapa kali saya ketemu dengan WP investor asing, dia selalu tanya, Pak Rey, hukumnya gimana kalau kita berinvestasi? Hukumnya, dia perlu kepastian, bukan kepala kantornya, Pak. Kalau kepala kantornya repot, Pak. Harus tanya dulu nih siapa, Pak. Saya juga nggak tahu kepala kantornya. Saya mana hafal, Pak. 34 Kakanwil, 264 Kakap, mana saya tahu, Pak. Terus kapan dipindahnya juga, Pak? Nah, cuman ada satu nih pertanyaan lagi nih ya Pak Ray sama Pak Rinto juga nih ya Pak Wan ya. Kan di dalam kita pemeriksaan lapangan kan itu pasti ada kata-kata dan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan. Betul, nah, sebenarnya menguji kepatuhan atau mencari kesalahan wajib pajak. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga. Nah, ini menarik Pak Dar ya. Ketika kita bicara PMK ya yang mengatur mengenai menguji kepatuhan, kita harus memahami dulu. Saya selalu sampaikan kepada fiskus atau kepada kepala kantor begini. Mungkinkah Bapak atau mungkinkah Anda melakukan pemeriksaan kalau tidak ada dugaan atau indikasi ketidakpatuhan? Kalau semuanya menurut Anda sudah patuh, apakah Anda tetap akan melakukan pemeriksaan?
Sepertinya jawabannya tidak. Untuk apa buang-buang waktu kalau tidak ada potensi temuan? Pasti sudah bisa dipastikan Anda akan melakukan pemeriksaan karena sudah ada dugaan atau indikasi. Jadi menguji kepatuhan itu sebenarnya menguji apakah data yang Anda miliki terhadap ketidakpatuhan itu benar atau tidak. Berarti sudah ada indikasi, Pak. Betul. Kalau semuanya sudah rapi, bagus, dan semuanya sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku, apakah Anda tetap akan menguji? Nah, jadi kalau memang jawabannya tidak, maka seharusnya ketika Anda menguji, sebenarnya Anda sudah punya nih indikasinya. Bukan trial and error. Bukan karena saya nggak suka sama Pak Rinto PT Arion Indonesia yang selalu viral, apalagi sama Pajak Smart, ya kan, yang selalu viral. Bukan karena itu, karena Fiskus sudah ngantongin dulu dugaan atau indikasi ketidakpatuhan, baru diperiksa. Bukan kemudian random, terus katanya random, ya kan, tapi sekalinya random koreksinya puluhan ratusan miliar misalnya. Saya rasa itu nggak mungkin random. Pasti dia sudah punya, Pak, sudah mengantongi dugaan itu duluan atau indikasi itu. Kenapa? Karena target penerimaan pajak sangat besar dan waktunya sangat singkat. Dan pemeriksaan pajak itu bisa panjang, dari 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi tidaklah mungkin kalau kemudian upaya pemeriksaan itu tidak punya target. Pasti ada targetnya, Pak, ada tujuan akhirnya. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Dar tadi, kalau gitu menguji kepatuhan itu sebenarnya apakah mencari-cari kesalahan? Nah, bisa dimaknai mencari kesalahan kalau dia sudah punya dugaan indikasi tadi, Pak. Dugaan ketidakpatuhan. Oh, kalau dia sudah punya mengantongi itu kan tinggal dibuktikan, Pak. Tapi kalau nggak punya, Pak Dar, jangan dipaksakan. Tadi makanya saya katakan menguji kepatuhan itu sebenarnya membuktikan dugaan atau indikasi ketidakpatuhan. Jadi yang sudah dikantongi, Pak, ya? Iya, yang sudah dikantongi, Pak. Bukan kemudian apa namanya? Carinya saat pengujian. Menguji ini kayaknya saya WP ini yang saya sini. Itu saya rasa tidak logis itu. Ya kan, ya pasti sudah ada gitu loh, Pak. Ya, jadi tidak perlu kemudian juga mereka mengatakan, iya Pak, kita ini sebenarnya random Pak, iseng-iseng aja berhadiah. Kita periksa dari PT Arion, ketemu Pak koreksi gede. Nah, saya rasa juga nggak logis juga ya jawaban begitu ya. Begitu. Jadi menguji kepatuhan itu artinya membuktikan apakah dugaan atau indikasi ketidakpatuhan itu terbukti atau sebaliknya tidak terbukti. Oke, luar biasa. Thank you Pak Rey, thank you Pak Dar. Oke, thank you Pak terima Rinto. kasih. Oke. Kita akan jumpa lagi di podcast yang luar biasa berikutnya. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Wan. Sampai Pak jumpa. Rinto, Pak Dar. Ya.